Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu dan kepada teman-teman juga yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya atas nama Siti Saniastitin sebagai pemateri pertama dari kelompok 10. Sebagaimana diketahui bahwa judul materi yang kami sampaikan pada kesempatan ini adalah perkembangan individu masa remaja, akhir, dewasa, dan sampai masa lansia. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit bahwa masa remaja merupakan masa peralihan di mana terjadinya suatu perbedaan dari suatu tahun perkembangan ke perkembangan selanjutnya atau ke perkembangan berikutnya. Hal ini menunjukkan terjadinya suatu perubahan di mana seseorang meninggalkan hal-hal terdahulu dan menyambut hal yang selanjutnya atau yang akan datang. Nah, jika seseorang anak sudah memasuki masa remaja, maka seorang anak harus meninggalkan sifat anak-anaknya dan merubah perilaku baru sebagai pengganti dari perilaku yang telah ditinggalkan. Nah, di sini juga saya akan membahas tentang pengertian perkembangan masa remaja akhir. Masa remaja akhir merupakan masa perubahan dari remaja akhir menuju kedewasaan. Jika seseorang menginjak umur 17 hingga 20 tahun, pada masa terjadi perkembangan di mana seseorang memiliki cita-cita dan proses hubungan dengan orang tuanya. Sedangkan secara psikologi, masa remaja adalah masa pada saat manusia mempunyai peran di dalam masyarakat dewasa. Di sini juga membahas tentang pembagian moral dan sosial. Pada masa remaja akhir ada dua bagian yang kami ketahui. Yang pertama itu pembagian kognitif masa remaja akhir. Berdasarkan perkembangan kognitif remaja akhir terdapat beberapa karakteristik yang muncul dalam menyelesaikan tingkah perkembangan kognitif dan mampu berpikir abstrak serta memecahkan berbagai permasalahan. Nah, yang kedua, perkembangan sosial masa remaja akhir. Dalam perkembangan sosial remaja akhir ini, tugas yang paling sulit dilakukan adalah melakukan penyelesaian individu, lingkungan masyarakat, ataupun teman. Setiap remaja harus menyelesaikan dirinya terhadap lawan jenis dan menerima hubungan yang belum pernah terjadi di dalam lingkungan keluarga maupun sekelilingnya. Selanjutnya itu pembagian emosi dan fisik masa remaja akhir. Perkembangan emosi masa remaja akhir, perubahan emosi pada masa remaja akhir itu yang pertama ya. Terus perubahan masa yang dialami masa remaja akhir ini tidak luput dari pengaruh yang terjadi pada masa remaja akhir. Terus yang kedua, perkembangan fisik remaja akhir. Perkembangan fisik remaja akhir adalah gejala yang dialami dalam masa pertumbuhan. Di masa remaja, perubahan fisik juga adalah gejala yang dialami pada masa pertumbuhan
di masa remaja yang memiliki dampak pada perubahan psikologi. Terus selanjutnya pengertian perkembangan individu. Dewasa awal adalah masa pengalihan dari masa remaja ke masa dewasa. Perkembangan sosial, emosional, fisik, dan tahap dewasa. Yang pertama, kondisi sosial dewasa awal. Masa dewasa awal merupakan relasi dinamika. Yang kedua, perkembangan emosi. Menurut Goleman, Solveig, Mayer, dan Gerbach sepakat bahwa masa dewasa awal merupakan prode krusial dalam perkembangan kecerdasan emosi. Masa dewasa akhir dimulai pada usia 60 tahun ke atas, di mana masa remaja akhir itu sudah menjadi atau di mana perubahan fisik itu sudah mulai menua, seperti pipi sudah keriput mungkin, rambut sudah beruban, begitu. Itulah ciri-ciri dari masa dewasa mulai dari umur 6 tahun ke atas. Sekian, dilanjutkan oleh presentator kedua atas nama Nadia Yahya. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Bismillah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Yahya dengan NIM 105911110624 yang akan melanjutkan presentasi dari saudari Siti Sani Astitin. Saya akan menjelaskan perkembangan kognitif dan sosial pada masa lansia. Perkembangan kognitif individu pada masa lansia. Proses penuaan juga dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang. Beberapa orang mengalami gangguan kognitif pada dirinya seperti demensia, namun tidak semua orang mengalami hal ini dan banyak yang tetap memiliki kesehatan mental yang baik. Lansia dengan kepribadian terintegrasi biasanya akan memiliki masa tua dengan penuh ketenangan, kebahagiaan, kesenangan, mampu menunjukkan kepribadian yang lebih positif, bijaksana. Sebaliknya, apabila pada tahap perkembangan usia lanjut ini kepribadian lansia belum terinteraksi, maka hasilnya adalah keputusan, rasa tidak berguna, dan parah dengan kondisi fisik yang terus menurun. Hal ini dapat menyebabkan seorang lansia mengalami depresi, bahkan dapat memunculkan keinginan untuk bunuh diri, bersikap agresif, dan lain sebagainya. Perkembangan fisik dan emosional pada masa lansia. Perkembangan fisik pada masa lansia seperti berkurangnya kemampuan pendengaran dan penglihatan, serta munculnya berbagai penyakit disebabkan oleh penurunan fungsi organ tubuh yang tidak lagi bekerja secara optimal, dan mengalami proses degenerasi di usia lanjut. Kesehatan menjadi hal yang sangat diperhatikan karena individu lebih rentan terhadap penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan perubahan metabolisme dan sistem kekebalan tubuh juga memengaruhi kesehatan pada usia ini. Perkembangan emosi pada masa lansia. Menurut Erikson, tahap perkembangan psikososial usia lanjut ditandai oleh konflik antara pencapaian, integritas ego, munculnya perasaan, keputusan, keseluruhannya pengalaman hidup yang telah dilalui. Apabila individu merasa bahwa kehidupannya memiliki makna dan tujuan yang jelas, maka ia akan mencapai kondisi integritas. Namun jika mereka diliputi penyesalan dan merasa hidupnya tidak berarti, mereka tenggelam dan dalam keputusan. Usia remaja ini merupakan masa di mana banyaknya mengalami perubahan fisik dan perubahan psikologis. Dalam masa remaja ini,
Apabila seseorang telah memasuki tahap perkembangan yang baik, maka ia akan menjadi remaja yang mampu menghadapi setiap permasalahan yang terimanya. Perubahan dan pertumbuhan fisik dan psikis remaja adalah wujud kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak ternilai terharganya yang harus dijaga. Kondisi sosial tahap dewasa. Masa dewasa merupakan periode transisi yang dinamika, di mana individu mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan mereka, terutama dalam konteks sosial. Transisi dari lingkungan keluarga yang protektif menuju lingkungan yang lebih luas, seperti perguruan tinggi atau dunia kerja, menuntut penyelesaian diri yang kompleks. Individu tidak hanya harus beradaptasi dengan peran dan tanggung jawab baru, tetapi juga menghadapi tuntunan akademik atau profesional yang lebih tinggi. Masa dewasa seringkali dianggap sebagai fase kehidupan yang stabil dalam hal kepribadian. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa perubahan kepribadian dapat menjadi sebagai respon terhadap perubahan lingkungan, kesehatan, dan interaksi sosial. Artikel ini bertujuan untuk menggali dinamika perubahan kepribadian selama masa dewasa akhir, memberikan wawasan tentang bagaimana individu dapat terus berkembang meskipun menghadapi tantangan usia lanjut. Dan untuk masa lansia atau usia lanjut, menyatakan bahwa usia lanjut merupakan tahap perkembangan terakhir dalam kehidupan seseorang manusia. Masa usia lanjut sering mendapatkan pandangan negatif masyarakat sebagai seseorang yang rendah sakitan dan tergantung kepada orang-orang di sekitarnya. Tergantung pada lansia disebabkan oleh berbagai penurunan fungsi fisik, psikologis, dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa lansia mengalami perkembangan yang ditandai oleh perubahan-perubahan yang cenderung mengarah pada dampak negatif. Erikson dalam hal dan Lindsay 995 mengemukakan bahwa individu yang mencapai usia lanjut yang sekitar 60 hingga 65 ke atas akan memasuki tahap disebut integritas versus keputusan. Tahapan ini ditandai oleh kecenderungan ego integrity yang memiliki integritas pribadi yang cukup kuat. Namun di sisi lain, mereka juga merasakan keguncangan akibat mendekatnya akhir kehidupan. Meskipun lansia seringkali masih menyimpan harapan dan tujuan yang ingin dicapai, keterbatasan fisik yang disebabkan oleh usia dapat menimbulkan rasa putus asa. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.